Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang stiker penerima bansos di sebuah rumah di wilayah Ciamas. Ironisnya, warga penerima bansos tersebut diduga memiliki rumah dan kendaraan mewah. Beginilah aksi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor saat melakukan pemasangan stiker penerimaan bantuan sosial atau bansos di wilayah Kecamatan Ciamas. Sembako dan PBI. Terlihat petugas Dinsos memasang stiker penerimaan bansos pada rumah yang cukup layak. Bahkan di dalam rumah ini terdapat garasi mobil yang juga terparkir mobil mewah. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan telah melakukan verifikasi data untuk penerima bansos. Namun ada banyak ketemuan data yang tidak valid seperti penerima bansos memiliki rumah yang layak dan kendaraan. Ternyata pada saat pemberian identitas itu, kita ketemukan kasus yang tidak biasa. Ada yang ternyata memiliki kendaraan. Untuk warga yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi, ya sudah legowo saja. Berikan kesempatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan belum memperoleh fasilitas program dari pemerintah. Khusus untuk yang bersangkutan, yang viral itu, tadi pagi kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan sudah seharusnya penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan tunai langsung atau BLT Kesra di kantor pos Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara di Bandung dan Lampung, warga juga rela antre sejak pagi untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai. Puluhan warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan tunai langsung atau BLT Kesra di kantor pos Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang sudah antre berjam-jam berebut nomor antrean yang dibagikan petugas kantor pos. Setiap warga penerima manfaat bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Meski harus antre dan berdesakan, warga mengaku senang dengan bantuan uang tunai ini karena membantu perekonomian mereka. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga juga antusias mencairkan BLT. Warga rela antri sejak pagi. Dari data PT Pos KCU Bandung, 7.233 penerima manfaat terbagi ke 9 lokasi, seperti di kantor pos, kecamatan, dan kelurahan di kota Bandung. Pembagian BLT Kesra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025 dengan total penerima mencapai 50.700 orang. Ratusan warga Kecamatan Sekampung Udik dan warga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Lampung di hari keempat pencairan BLT Kesra 2025, masyarakat masih terus memadati antrean. Antrean yang didominasi ibu-ibu ini yang rela membawa balitanya sejak pagi berdesakan untuk mencairkan BLT. Di kantor pos cabang pembantu Pugung Raharjo sebanyak 8.000 warga dari 2 kecamatan dilayani dalam penerima bantuan langsung tunai Kesra 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu. Dan yang paling terdampak
ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutarin Baru, Desa Lubuk Kapung 1, Lubuk Kapung 2, dan Tanto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah truk bermuatan pakan ternak mengalami insiden tidak biasa saat melintasi tanjakan Bukit Godok, Labuan Batu Selatan. Truk tersebut melaju jumping sejauh 50 meter dengan kondisi bagian belakang kandas ke aspal dan depannya menjulang ke atas. Iya, ada apa ini, woi? Waduh, sampai jumping, bang. Kenapa, bang? Maju aja terus, ya, maju aja, bang. Maju aja terus. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah truk berjalan jumping dengan kondisi bagian belakang kendaraan kandas ke aspal, sementara bagian depannya menjulang ke atas. Maju aja terus. Saat melintasi tanjakan Bukit Godok, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Maju terus, maju. Jangan diganjal. Kejadian ini membuat warga sekitar panik karena truk terlihat seperti akan terbalik akibat posisi bodi yang tidak seimbang. Pak polisi langsung. Ya. Awalnya truk yang berjalan dari arah Medan menuju Riau menanjak menggunakan satu gigi. Karena muatan berat di bagian belakang dan kondisi jalan menanjak, membuat truk langsung jumping bagian depannya menjulang ke atas. Maju aja terus. Maju aja terus. Pak polisi. Truk akhirnya kembali ke posisi normal usai warga mengganjal roda bagian belakang. Ya, oke, ya. Jadi pada saat itu ada 3 truk dari bawah, terus yang satu di pinggir, yang dua ini berjalan searah. Namun tanpa disadari supir yang kol diesel ini, dia colok, dia masuk gigi satu, tiba-tiba langsung digas tinggi dan terjadilah dia jumping berjalan sampai kurang lebih 50 meter lah. Tanjakan Bukit Godok sendiri merupakan salah satu tanjakan ekstrim yang ada di Indonesia dengan tingkat kecelakaan cukup tinggi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.